Memang ada beberapa alasan ya. Aku kok pertama kali mau di rumah. Yang pertama itu zaman sekarang itu apalagi waktu kuliah kita bisa dibilang ada ya sebagian mahasiswa pasti mereka hidupnya nyaman lah. Ya, makan ada, semua disupport. Ya. Nah, tapi karena zona nyaman itu bahaya. Kita terlalu nyaman ya nggak berkembang lah. Studio Channel, dan hari ini adalah segmen yang paling spesial karena ada segmen baru ya kan, bener ya? Bener ya? Segmen ini namanya DB Talks, dan mungkin kalian sudah familiar kan dengan wajah-wajah ini teman-teman DB Team semuanya yang sering mereview-review rumah kesayangan kalian. Nah, perkenalan dulu mungkin ya. Di sini namaku Rafa, silakan perkenalan. Halo, namaku Jason. Halo, namaku Natania. Namaku Yolanda. Saya Hendra. Saya Leonardo. Dan ya sudah. Nah, oke. Nah, hari ini tuh apa sih kesamaan di antara teman-teman yang kumpul di sini gitu ya? Nah, mungkin latar belakangnya dulu nih. Kan sahabat DB sudah banyak lihat perumahan-perumahan yang kita review, rumah kecil, rumah gede ya kan. Tapi mereka ini banyak ya di komen-komen, pengen deh gitu kan. Nah, teman-teman di sini ternyata kelihatannya mukanya masih kecil-kecil ya. Tapi mereka ini sudah beli rumah semuanya. Wow, luar biasa. Nah, di sini ada 4 narasumber. Tiga. Anggap aja saya juga lah. Nah, ini Jason. Ya, Jason ini apa ini? Istri atau bagaimana? Belum, masih adiknya. masih pacar. Oh, masih pacar. Iya. Jason umur berapa? Sekarang aku umur 21 tahun. 21. Sekarang masih kuliah sih. Masih kuliah. 7. Ini ada top ya, kuliah. Lagi kuliah. Kalian ya. Tapi bikin konten ya. Oke, terus Natania? Juga sama umur 21. Umur 21 juga. Oke. Nah, terus sahabat ibu mungkin pengen kenal juga ini Bu Yolanda. Umurnya berapa? Tahun ini umur 26. Umur 26 ya. Ya, ini pasangan muda juga bersama Pak Hendra. Dan saya, suami dari Yolanda, umur 32. Wow, luar biasa. Ini kisahnya luar biasa banget. Nanti kita cerita-cerita. Terus Leo umur berapa? 23 tahun ini. 23. Oke. Mereka semua ini sudah beli rumah dan hari ini kita akan sharing bagaimana di usia yang sangat muda sudah bisa membeli rumah. Tapi sebelumnya kita akan main game dulu. Game apa? Game apa lagi? Bahaya ini. Bahaya? Enggak, bukan Squid Game. Tegang nanti, tegang. Oh iya, sudah ada ini ya. Tembak kali ya. Enggak. Oke. Nah, ini simpel banget. Pokoknya nanti aku sebutin, nanti urut aja ya. Ada 2 pilihan. Kalian langsung jawab cepet. Langsung ya? Jawab. Langsung. Oke. Siap. Oke ya, siap. Jangan nyontek bro. Oke ya, siap ya. Oke. 3, 2, 1. Rumah atau apartemen? Rumah. Tuh, satu orang. Oh, oke. Ya. Ulang. Oke, kita mulai. Oke, ayo. Siap ya. Rumah atau apartemen? Rumah. Alasannya? Ya karena kan rumah memiliki tanah ya. Jadi memang untuk pertama-tama rumah paling oke lah. Oke, siap. Lanjut. Uang. Ganti pertanyaan. Oke, siap. Kedua. Ya. Uang atau emas? Uang. Uang. Alasannya? Karena lebih enak aja tinggal dibelanjain. Oh, siap aja soalnya. Kalau emas nggak bisa ya. Oke. Bu Yolanda, nabung atau belanja? Nabung. Alasannya? Ya karena pengalaman nyicil rumah daripada tabungan daripada belanja nanti nggak bisa nyicil.
Mantap, mantap. Kalau ini pas ini pertanyaannya. Pak Hendra, tadi kan habis ngomong-ngomong gitu. Karyawan atau entrepreneur? Entrepreneur. Kenapa Pak? Ya karena kalau entrepreneur kita lebih bisa menentukan apa yang akan kita dapatkan. Jadi nggak tergantung. Kalau mungkin karyawan kan kita lebih jadi tergantung sama Terbatas perusahaan ya? yang kita ikuti, lebih terbatas gitu. Kalau entrepreneur tanpa batas, Tanpa batas. sesuai kerja keras. Ya, kita bisa lebih menentukan. Mantap, luar biasa. Oke. Nah ini Leo yang suka property consultant ya, pertanyaan ini. Jual atau sewa? Jual sewa. Iya, pilih jual atau sewa. Untuk apa ini maksudnya? Langsung aja Sewa. pilih. Sewa atau jual? Ya, Jual. jual. Kenapa? Jual maksudnya aku jual lah gimana? Kalau closing jual atau sewa? Oh ya jual dong. Oke, ini pertanyaan bareng-bareng. Surabaya atau Jakarta? Surabaya. Surabaya. Oke, tapi soon kita akan ada tim di Jakarta ya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini bonus dari aku. Buat khusus yang sudah berkeluarga. Tapi jawabnya bareng. Pak Indra sama Yolanda. Harus sama. Harus. Anak pertama laki atau perempuan? Perempuan. Bingung Pak Indra. Pingin apa? Terserah Tuhan ya. Iya. Diberikannya apa? Oke. Iya. Oke, ya itu tadi gamenya aja supaya kita santai ya, gitu. Nah, sahabat Dibi, dari tadi kita sudah main game, sudah kenalan juga sama siapa yang akan sharing hari ini. Nah, langsung aja kita dengerin sharing-sharing yang mungkin, bukan mungkin ya, semoga bisa menginspirasi sahabat Dibi sekalian, gitu. Nah, boleh cerita nggak? Semuanya ini pertama lulus kuliah langsung properti konsultan atau gimana? Mulai dari Yolanda aja. Lulus kuliah, kerja dulu setahun, terus baru join di BPT. Oh, sempat ada Setelah pengalaman. merit, langsung terjun di BPT. Merit langsung terjun di BPT. Iya. Pasti kenapa tuh? Kenapa? Singkat aja. Singkat cerita ya. Hmm. Karena kita lihat dari suami juga, terutama suami sih, kan temannya prinsipal DB, teman baik, teman kuliah. Jadi kita melihat DB tim ini berkembang nggak hanya untuk kerja. Kita dari self development kita diajari dan kita lebih mandiri, lebih bisa soft skillnya kita itu berkembang di sini. Iya benar sih. Join di DB bukan cuma pikiran kerja tapi juga banyak pelajaran kehidupan juga ya di sini. Dan ini keluarga kedua. Oke, itu Bu Yolanda 1 tahun ngelamar kerja terus join di DB sampai hari ini ya. Terus yang kedua setelah itu Leo. Gimana Leo? Waktu join itu gimana keadaanmu? Jadi pertama waktu join itu masih kuliah sih. Sampai sekarang masih kuliah. Oh, masih kuliah. Jadi Kuliah. sekitar semester 4 kan lihat Cece join dulu. Terus Cece join Oh terus iya, kayak, iya. ya penasaran lah akhirnya Coba ya. Ya, Iya, ya, aku ingat sih dulu Leo masih banyak belajar. Ya. Tiba-tiba closingnya udah Gerak family, gerak family. Begituan lah. Oh, nggak boleh ya? Ya, nggak apa-apa lah. Oke, terus Jason ini baru ya? Benar-benar. Berapa tahun udah? Sekarang sekitar 1 tahun lebih 1 bulanan. 1 tahun lebih 1 bulan. Dan barusan 2 bulan lalu nyicil rumah? Iya, 1 bulan lalu lah. 1 bulan lalu. Iya. Oke. Umur berapa? Umur berapa sudah ya? Oh, sudah. Masih Jadi, kuliah? Sekarang masih kuliah. Sekarang masih kuliah. Tinggal 1 semester lagi lulus. Keren-keren ya di tim ini. Oke, nah tadi kan itu latar belakangnya ya, ada di DB ini gitu. Nah, terus pasti sahabat DB juga penasaran nih pastinya. Apa alasannya kok semudah ini udah memutuskan beli rumah? Padahal itu rumah itu memang sih impian ya, tapi juga tanggung jawab, ya kan? Nah, apa alasannya? Boleh cerita dulu. Aku.
Iya, Boleh. Yolanda dulu. Jadi awal pertama itu karena kita kan ibaratnya merit dulu ya. Setelah merit kita kan ya butuh tempat tinggal. Terus kita sama suami, saya sama suami itu mikir, wah kalau nggak ada rumah dari orang tua kan, kalau kontrak terus ya lumayan. Berapa biayanya yang butuh untuk kontrak kan? Iya. Akhirnya yang memutuskan untuk beli. Dan yang alasan paling utama, sebelum kita punya anak, kita sudah menyediakan tempat tinggal untuk anak kita nanti, kayak gitu. Jadi ya tergerak hatinya, udahlah kita berdua, apalagi kan kayak single fighter gitu kan, belum ada tanggungan, udah harus kerja keras, mikir rumah, kayak gitu, menggantikan sendiri. Mungkin dari ada tambahan? Ya itu sih, kita memang pengennya juga sebelum ada anak kita harus sudah siap sih. Jadi kan juga kasihan juga kalau misal anak bisa kita pindah-pindah kontrakan atau pindah rumah, kan masih kecil juga itu sih. Jadi paling nggak memang target kita kalau sudah ada rumah, kita punya baby juga lebih siap itu sih. Oh, jadi alasannya untuk mempersiapkan keluarga nanti ya. Kalau masih berpasangan mungkin kontrak nggak apa ya. Tapi kalau sudah punya anak nanti pindah sini, pindah situ, kasihan anaknya. Tapi hebat ya, baru pengalaman 1 tahun kerja, baru merit, keluar uang banyak kan pasti. Berani mengambil keputusan. Nah nanti hitung-hitungannya itu nanti akan ada di akhir teman-teman. Kok bisa? Oh ya lah yakin waktu itu. Nanti ceritanya ya. Oke. Nah terus di sini itu setelah Ibu Yolanda beli rumah, saya kan waktu itu umur berapa Bu Yolanda? 23. 23. Oh ya. Umur kita ini nggak jauh beda. Waktu itu saya 22. Terus ngelihat wah cewek berani ambil rumah. Saya juga sebagai host saya itu juga apa? Wih. Teman seperjuangan. Teman Iya, seperjuangan. teman seperjuangan saya ini. Ngambil rumah di usia muda, wah berat sih. Tapi worth it ya. Oke. Nah, terus setelah saya ini Jason. Nah, boleh cerita Jason. Kamu kan masih muda. Aku rasa juga kamu juga pasti mama Isa kan orang tua bisa beliin kamu rumah kan? Iya. Tapi kamu berani untuk cicil sendiri. Memang ada beberapa alasan ya. Aku kok pertama kali mau beli rumah. Yang pertama itu zaman sekarang itu apalagi waktu kuliah apa kita bisa dibilang ada ya sebagian mahasiswa pasti mereka hidupnya nyaman lah. Maksudnya makan ada, semua disupport. Ya. Nah, tapi karena zona nyaman itu bahaya. Kita terlalu nyaman ya nggak berkembang lah diri kita. Jadi dari sana pertama. Kedua karena kalau pacaran itu kan banyak, misalnya pacaran dia cuma pacaran terus punya pasangan, punya cewek atau punya cowok. Udah pacaran berapa tahun sih emangnya? Sekarang mungkin hampir 4 tahun ya. Iya, hampir 4 tahun. Ya hampir 4 tahun. Terus akhirnya kita ya pokoknya pacaran punya tujuan, punya apa? Punya komitmen lah. Oh ya punya komitmen. Jadi dari komitmen itu kita ada tujuan mau goals apa dulu. Goals pertama yaitu beli rumah. Ya dan alasan terakhir memang kita kalau mau sukses kan harus ada waktu adaptasi ya. Nggak mungkin kita kerja langsung sukses kan ya. Nggak mungkin, harus ada prosesnya itu. Mungkin kita kalau aku mikir ada waktu adaptasi. Ya aku nggak mau adaptasinya nanti setelah lulus kuliah atau umur 24, 25. Ya kalau bisa start early gitu. Iya, start early kan mengapa tidak gitu. Wah, gila Itu sih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita umur 21 ngapain, Leo? Masih Apa? Masih ini. YOLO. Itu waktu pertama join saya. Oh iya. Ya. Kita masih gak punya kepikiran kayak Jason ini. Ya. Banyak lah, banyak pasti. Ya, bagus banget. Makanya bangga banget ya jadi di tim ini. Oke, terus tadi udah Bu Yolanda, terus Jason. Nah, Leo ini kabar-kabarnya beli rumahnya itu tetanggaan sama Jason. Bener, seberangan ya. Hadap apa kamu? Selatan. Hadap selatan terus. Saya utara. Oh, Jadi selatan. sebenarnya mau selatan juga, tapi kebetulan itu yang selatan
Habis. Wah, sayang ya. Akhirnya yang utara ternyata lokasinya paling oke juga ya. Akhirnya ambil utara nggak apa-apa. Berarti developer yang rame ya, yang kamu gali. Developer ya. Bagus ya, gede ya Bagus, di besar. Surabaya ya. Oke. Nah, apa alasanmu? Kayaknya ada kaitannya nih, kenapa kok ketetanggaan? Jadi Ceritanya memang gimana? ngambil rumahnya ini bisa dibilang hampir barengan dengan Jason ya. Iya benar. Setelah Jason. Wow. Nah, jadi Tiba-tiba atau sudah merencanakan sebenarnya? Jadi gini, sebelumnya memang sudah kepingin, tapi itu nggak pernah kepikiran. Memang kalau beli rumah kan banyak lah, harus punya penghasilan berapa per bulan, harus punya dana simpanan berapa. Ya, itu kayak selalu jadi momok ya. Takut lah, maksudnya mau ngambil tuh memang punya berapa gitu loh. Nah terus singkat cerita, ya kan leader ya Pak Mama, saya sering nanya tuh. Emang kalau aku ngambil tuh bisa apa enggak ya? Ya mereka bilang bisa semua, tapi aku sendiri nggak yakin gitu loh. Padahal lingkungan sudah mendukung, tapi kamu Iya, belum tapi nggak yakin. Nah, untuk tapi ditendang sesuatu gitu ya. Jadi setelah Jason itu akhirnya ngambil, Jason ini ya. terus KPR keterima juga. Wow, Ya itu sih, wah ini. wajah-wajah anak kecil Nah, Sama-sama saya itu muda. akhirnya- Jadi sebenarnya bukan panas ya, bukan Iya, panas, nah. bukan karena kayak dia bilang pengen beli, bukan, tapi karena dia ngambil tuh menjadi apa ya namanya? Lebih yakin ya. Akhirnya aku masih bisa gitu sih. Iya. Awalnya nggak yakin bisa, akhirnya aku masih bisa juga gitu. semacam terinspirasi. Terinspirasi juga ya. Keren. Seperti itu. Wah, kamu juga hebat Leo. Jadi Iya. apa namanya? Berani ngambil keputusan kan. Meskipun terinspirasi dari manapun, keputusan Ya. itu kan dari diri sendiri kan. Betul. Oke. Nah, ini sudah beli rumah. Terus apa nggak susah gitu loh dalam menjalaninya? Kalau Jason sama Leo ini keberaniannya yang kita pelajari ya. Kita belajar dari mereka keberaniannya. Tapi kalau untuk realitanya yang sudah menjalani ini, Bu Yolanda dan saya juga sih. Bu Yolanda gimana? Berapa kali cicilan? Jadi ini teman-teman for your information, ini kita sama-sama beli propertinya primary ya. Karena itu yang bisa possible untuk saat ini kan. Next pasti kita pengen properti yang lain ya. Bisa cash ya. Ya. Amin. Amin. Bisa. Tapi ini properti pertama gitu kan. Karena sudah pengen banget, aku juga waktu itu pengen gitu ya. Ya namanya orang kan lulus kuliah ya kan, mau berkeluarga, pertama apa? Harus punya apa? Ya rumah kan gitu. Pasti Bu Yolanda juga gitu ya waktu itu ya. Nah, bagaimana struggle-nya selama cicilan? Boleh tahu nggak cicilannya per bulan berapa itu waktu itu? Atau DP-nya berapa gitu? Di kisaran 13-an ya. 13 jutaan waktu itu. Jadi waktu itu DP-nya 40%, Gila, kita gede ya? cicil 36 kali. Wow. Dan per bulan sekitar 13 jutaan. 40% loh. Iya. DP Gila. 40%. Itu berat banget sih. Biasanya Pak Basara rumah itu kan DP 10%, 20%-an. Zaman kamu ya. Benar. Nah, Iya, benar. Gak apa-apa. 2-3 tahun lalu loh. Iya. 2-3 Jadi tahun. beruntung ya kita. Beruntung ya, lumayan dia ambil sama kuliah juga. Iya. Sebelumnya merit pula ya kan. Iya. Zamannya Yolanda 40%. Habis itu lagi waktu itu 2018 banyak NUP. 2018. Zamanku 20-15% ya. Iya. Nah mereka DP 0 ya. DP 0 0%. lah. Bayari. Jadi eman ya. Sayang banget kalau nggak beli sekarang gitu ya. Apalagi ada PPN, free PPN loh ya. Free PPN. Gara-gara pandemi ini ternyata malah ya ada juga posisi positifnya ya buat yang sudah siap atau mau ambil rumah itu waktu yang tepat ya. Oke, kembali. Ceritanya gimana? 40%. Iya. 13 juta tuh besar loh, apalagi baru lulus gitu kan. Ini berani banget sih memang. Ya, karena gini sih, yang penting itu kita bisa membreakdown dan dalam rumah tangga itu harus ada satu orang yang mengelola keuangan dengan baik, kayak Oh. gitu. Kalau nggak perhitungan dari awal benar-benar persiapan dengan matang, pasti ya susah sih. Ya. Maksudnya kalau sampai salah perhitungan juga repot ya kan. Iya. Apalagi kita sudah cicilan ke developer kan uangnya juga nggak bisa kembali kayak gitu. Iya. Jadi harus dipersiapkan matang.
Cuma ya apa ya, satu sih kan kita kerja orang dua, jadi kita itu nggak lihat dari besaran nilai angkanya. Kalau secara nalar memang 13 juta belum biaya gitu ya besar banget nggak sih gitu kan. Tapi karena kita bagi dua, kita komitmen dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Apapun kita kerjakan itu dengan hati, kayak kita itu benar-benar kasih servis yang terbaik buat klien. Nah nanti sisanya rezekinya itu balik lagi ke kita. Nah dan itu yang ya puji Tuhan juga sih, selama nyicil juga selalu ada closingan. Nah aku cuma pegang satu hal, apapun yang kita kerjakan selama itu untuk hal yang baik, pasti yang di atas itu, yang Tuhan itu bukain jalan buat kita. Dan kita juga ngerasain ya, meskipun ya pasti ada struggle-nya juga kan, kayak gitu. Mau tahu struggle-nya? Oke, boleh. Tapi aku simpulin dulu nih ya. Iya. Berarti pertama perencanaan. Kan ada yang umpama ya yang bilang kalau if you fail to plan, you plan to fail. Jadi perencanaan keuangan ini penting banget ya. Karena membeli rumah ini hal yang serius gitu ya. Terus yang kedua, bekerja dengan setulus hati, sepenuh hati, punya tujuan ya, tujuan yang baik gitu. Kalau Pak Hendra mungkin sebelum Bu Hendra lanjut ada ya memang pada waktu awal pandemi itu ada salah satu rasa was-was atau ketakutan sih karena kan itu sudah nyicil berapa tahun tuh waktu pandemi? Itu sudah nyicil sekitar 24 jadi 24 kali ya? 2 tahun lah 24 kali terus kena pandemi ya? Iya, jadi pada waktu awal-awal pandemi itu ya namanya itu dialami sama semua orang kan, permasalahan ekonomi. Jadi ya kita awalnya juga sempat was-was sih, gitu. Ya semua ya. Semua. Jadi semua kalangan pasti kena dampaknya lah. Ya. Kalau mungkin teman-teman tahu. Nah pada waktu awal pandemi kita juga sempat mengajukan nih cuti ke developer yang kita ngambil rumah itu. Nah kita waktu itu dikasih cuti bayar cicilan DP itu 2 kali. Nah 2 kali. Nah pertimbangan kita cuti DP 2 kali, kita juga mikirnya pasti serah terimanya molor nih 2 bulan ke belakang. Asumsinya kita. Tetapi pada kenyataannya sisa cuti 2 bulan itu dibagi rata sama kekurangan cicilan DP berapa bulan itu. Jadi tetap 36 kali nggak 38? Tetap 36 kali, bukan 38 kali jadinya. Jadi akhirnya kita juga sempat kaget nih dengan awalnya yang cicilan 13 jutaan menjadi 16 jutaan. Nah, kita kan mikir, waduh, selisihnya lumayan nih, selisih harganya, cicilan DP-nya. Tapi ya akhirnya puji Tuhan kita juga yang penting kita yakin dan kita benar-benar bekerja dengan baik. Ya puji Tuhan akhirnya sisa cicilan tersebut bisa terbayar tanpa ada molor-molornya. Itu sih. Jadi selain kita juga berusaha, kita juga tidak lupa untuk berdoa sama yang di atas. Iya. Untuk kelancarannya. Itu sih. Dan sekarang sudah apa ini? Berarti 36 itu sudah dilewati ya? Sudah dilewati. Sekarang sudah masuk ke KPR. Lega ya rasanya. Dan sudah menempati rumahnya. Wih. Ini ada fotonya ya. Lagi pemberkatan. Oke, ada lagi yang mau dibagikan tentang strugglingnya atau apa yang dipelajari selama 36 kali, 36? Mungkin flashbacknya yang sebelum pandemi ya. Nah, kita berdua kan terutama dari aku sih Raf. Kan aku sering kali itu closingnya primary. Produk-produknya developer kan kita jualkan. Cuma kan primary itu komisinya kan cairnya itu mengikuti jadwal developer. Sedangkan cicilan yang per bulan itu kan pasti setiap tanggal 2. Nah, kalau menjelang tanggal 2 ada komisi yang belum cair dan itu kalau angkanya masih kurang, nah itu kita struggle-nya di sana sih. Kita sampai mikir, aduh gimana ya. Karena kita kan terus terang ya ngandalin fresh money yang ada di rekening selain tabungan kan. Kita kan nggak mungkin otak-atik juga dana darurat kalau nggak benar-benar dibutuhin. Ya udah. Terus kan ada tuh yang pas merit itu kan istilahnya kita juga ada simpanan dalam bentuk emas perhiasan gitu kan.
Terus aku berunding nih sama suami, enaknya gimana ya? Masa aku nggak mau utak-atik ini dana darurat ya, pakai ini dulu. Jika mepet sampai kayak gitu ya? Iya, cuma satu hal sih, di saat kita mepet pun kayak kita itu istilahnya apa ya, kayak desperate lah ya. Aduh, ya apa ini tanggalnya? Ya udah, tanggalnya dilewatin ya nggak apa-apa. Ya kena denda dikit-dikit nggak apa-apa, asal kita bisa terus gitu loh. Karena Gak mau quit ya intinya? nggak mau quit. Kayak karena- bajunya Leo berarti? Iya, dreamer. Iya. Masuk. Masuk ya. Masuk. Terus? Karena gini, ya kita kan sama-sama seperjuangan ya Ya. di rumah. Ada teman-teman kita yang lain juga kan. Ya. Nah, kayak kita ini ibaratnya kayak lari nih bareng. Terus ada 1-2 teman itu yang nyicil terus habis itu nggak bisa nerusin. Nah, kita kan otomatis sebagai sama-sama pejuang cicil rumah bareng-bareng. Iya. Waduh, temanku kok kayak gitu. Nah, aku gimana? Iya, itu dilema banget sih. Kalau Iya. waktu lagi waktunya deadline kepepet, dilema antara aduh ini aku kuat gak ya lanjut gitu ya, karena ini long run ya. Ya. Pasti ada dilema kepikiran, aduh apa dilepas atau gimana gitu ya. Ah. Tapi sayang gitu ya kalau dilepasnya. Berarti Iya. ada teman-teman yang kayak gitu ya, temannya bulan. Namanya orang kan waduh kayak gitu. Aku pasti nggak kayak gitu. Aku percaya kita pasti Iya. bisa lewatin sampai 36 kali. Sampai kamu tahu orang, aku itu sampai foto di depan rumahnya orang lain. Aku foto kan itu rumah tipenya sama kayak punya aku. Ya. Aku foto sama suamiku Hendra. Kita foto berdua, kita pajang di kamar. Sampai kayak gitu. Yes. Sampai kita itu harus reminder gitu loh. Hah. Setiap kali kita belum closing atau mungkin kita masih ada waktu ya untuk mengejar Iya. closingan, kita lihat itu langsung semangat. Betul. Itu Hah. benar-benar ngaruh sih. Penting Dan sih. ini diajarinya sama Pak Prinsipal. Di DB ini ya. Di DB. Sama-sama. Sebelumnya juga saya nggak tahu kayak gitu. Tapi ngaruh banget. Kamu bayangin ya, setiap bangun tidur, kamu lihat rumah, tapi itu bukan rumah kamu. Aku foto di depannya rumah orang lain. Aku harus ngejar itu sampai itu benar-benar rumahku terbangun, Iya. benar-benar serah terima. Iya. Kayak gitu. Memang apa kayak lucu ya hal-hal kayak gitu, kayak hal kecil kayak gitu. Kita gambar, misalnya aku dulu beli motor itu Iya. gambar motor, tak gambar persis gitu. Meskipun gambarku elek sih, gambarku jelek. Tapi ya terjadi motornya persis yang digambar itu. Terus rumah waktu sama Juanda, waktu beli rumah itu ya, terus rumah itu ya di sensor aja. Sensor tit. Nanti kalau mau sponsor bayar, enggak. Nah, rumah itu ya aku clipping dari brosurnya, Nah, aku tempel, itu jadi apa ya, drive kita ya. Di wallpapernya juga ada ya. Nih, boleh. Mau lihat. Oh, nanti kelihatan ada apa ya? Iya dong. Nih. Bentar ya. Nih. Jason juga gitu. Oh, Wih, dipasang ya. Dipasang kamera. Tapi ini calon-calon pasti DP-nya lunas nih. Amin. Oh iya, tapi dengar-dengar Rafa kan juga beli rumah. Oh iya. Masih ada struggle ya? Ada enggak? Iya sama Ada. sih. Tadi dengar ceritanya Pak Hendra itu ya juga mengingatkan aku sih waktu struggling. Ya, puji Tuhan sekarang sama, kita sudah lulus ya. Sudah masuk ke KPR gitu. Tapi jujur waktu itu aku sebagai apa ya, tahun pertama kerja, goalku itu beli motor. Bayangin, motor kalau nyicil 1,5 juta per bulan. Kalau udah rumah itu udah berkali-kali lipat gitu. Tapi ya udah, sebagai pria aku Sebagai harus pria. iya Maju. sebagai Ya. pria, Anda kan pria-pria juga loh. Aku mau ambil agak bodoh nekat sih, itu ada videonya juga. Bodoh Bisa nekat dilihat di YouTube. bisa dilihat di Editing YouTube ya. Waduh, mau tau apa namanya masih kecil ya, lebih kecil dari Jason. Enggak sih, Iya, iya. lebih tua tuh ya. waktu itu. Nah, bulan-bulan awal masih ada sedikit tabungan lah ya. Tapi kan keadaannya nggak menentu. Jadi pernah satu kali lagi down juga, terus 1 bulan telat. Kan developer itu kan ada kan ya masa tenggangnya ya. Kalau misalnya kita telat berapa kali baru hangus. Takut banget sih terjadi. Tapi ya itu memang yang terjadi waktu itu lagi down juga 1 bulan nggak bisa.
kan aku nggak mau beratin orang tua juga. Jadi sudah cukup lah, habis lulus kuliah itu udah nggak mau minta uang sama sekali dari orang tua. Itu prinsipku ya, supaya aku belajar mandiri, beli motor sendiri. Terus yang rumah ini juga kalau bisa jangan beratin orang tua gitu, pokoknya pakai uangku sendiri ya. Jadi singkat cerita itu tuh aku udah 3 bulan Jason, 3 bulan. Terus saking depresinya itu nggak tahu ya, diajak temen gitu kan, saya bergereja. Oh iya. Bergereja, di gereja itu ada acara doa, terus ke luar kota, doa 1 hari 1 malam, terus struggling terus gitu ya. Kalau dalam iman kepercayaanku kan ya bisa tanya sama Tuhan kan, Tuhan ini gimana, lanjut apa enggak ya. Tapi setiap kali doa itu tidak ada jawaban lanjut atau tidak. Terus tiba-tiba pembicaranya itu bilang, laki-laki itu harus bisa menentukan sendiri apa masalahmu. Jadi waktu pulang itu aku sudah yakin Tuhan itu berkata, spiritual banget ya. Ya memang aku orang spiritual sih. Ya tapi itu yang aku alami. Jadi saya mendapat keyakinan dalam hati kalau apapun yang kamu putuskan, mau drop cicilan atau lanjut, itu aku akan disertai oleh Tuhan. Aku yakin itu. Tapi lucunya turun dari itu, dari luar kota itu masih di jalan mikir, aku yakin gitu. Tapi uang dari mana gitu. Kan ini hari terakhir. Itu hari terakhir, kalau nggak bayar udah hangus besoknya. Ya udah gimana caranya, minjem mungkin gitu. Tiba-tiba ditelepon sama Pak Prinsipal. Telepon, Rafa, kamu yakin dah mau ngedrop cicilanmu gitu? Gak kok, aku lanjut gitu. Terus di telepon yang sama itu dia tiba-tiba ingat, oh ya Rafa, aku ingat loh kamu ada komisi mau cair. Oh ya dah, ya kamu tak lihat ya. Terus belum turun itu masih di perjalanan, aku cek, masuk komisinya persis sama cicilan 1 bulan. Jadi kayak bener juga Bu Yolanda cerita, ketika kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan, itu akan drive kita ke tujuan kita. Ya semoga ini bisa menginspirasi Leo dan Jason ya, bisa nyicil sampai akhir. Betul sih, itu penting gitu. Gimana, siap? Harus Kita siap. saling support lah ya. Iya, pastilah. Kita bangun pagi nanti tatap-tatapan. Cicilan Ya, seberang-seberangan. Oh iya sih. Nah ini Jason kan ya udah ada pasangan, Leo juga ada pasangan ya. Harapan kalian apa ini? Mungkin kan sudah cerita nih dari sisi kita yang sudah selesai DP-nya, cicilan DP. Mungkin kita juga ada struggle-nya beda ya, boleh ya sama yang lain. Mungkin lebih ke comfort zone tadi, setuju nggak? Setuju. Oh iya. Iya. Gimana ceritanya? Jadi ya kan apa ya, comfort zone ini kita sudah ya syukur puji Tuhan kita hidup di keluarga yang nyaman lah, maksudnya mau makan nggak perlu mikir. Jason ya? Iya, mungkin Koleo juga ya kayak gitu, mau makan nggak mikir, ya mau jalan-jalan bisa dan lain-lain. Tapi ya untuk memberanikan beli rumah tanpa bantuan dari keluarga itu pastinya apa ya, bukan hal yang mudah. Iya. Kan komitmen kan ya, sebagai pria. Sebagai pria, Oke. kembali lagi. Ya dari sana sih memang kan kita belum sempat ngerasain ya. Ya belum. Yang ya bulan depan ya. Ya, bulan depan ya. Ya jadi mungkin untuk sekarang struggle-nya kita itu mempersiapkan gimana ini nanti money management juga, nanti perlu belajar sama Ciolan juga. Baik. Iya. Ya mungkin itu sih. Dari Koleo mungkin ada. Ya, ada cerita nggak? Terakhir ya. Ya sebenarnya gini sih, kalau kita mau hidup biasa-biasa saja ya, maksudnya lulus kuliah cari kerja ya bisa, tapi kan ya mungkin aku sama Jason ya mungkin mirip-mirip ya, beli-belinya pas waktu kuliah. Ya kita mau beda gitu loh. Dan kalau misalnya ini tidak menyalahkan siapapun, maksudnya kalau bisa beli sendiri kenapa harus apa ya,
ya kepingin mandiri lah. Iya. Ada Nah, nanti kebanggaannya ya tersendiri. ada kebanggaan sendiri dan apa namanya apa lagi ya bingung. Ini kamu cerita dulu, apa namanya, pendapatanmu kemana? Oke, jadi kalau di properti ini kan sekarang dapat kan bukan mungkin 5-6 juta, mungkin bisa sampai 10, 20, 30, banyak lah gitu. Boleh tahu nggak closing terbesarmu? Closing terbesar ya, hampir dapat. Oh, Ini jumlah Kali. harganya dulu. harga nominal. Jadi tahun ini ya. Yang pernah dalam seumur hidupmu lah. Loh, ini total semua atau satu-satu? Satu unit yang paling kamu Oh, besar, paling besar. 10,8 M. Wow, gede sih. Besar loh ini. Ya, Dapat komisi berapa itu? Gede ya. hampir 50. 50-an. Ya. Wow. Nah, Biasa. tapi itu terjadi sebelum beli rumah. Oh. Nah, terus yang jadi struggle-nya itu gini. Kalau misalnya kita ngambil tanggung jawab ini, mengambil Ya. rumah, aku ngerasa uang itu nanti nggak jadi apa-apa. Akan mengalir kemana? Akan mengalir kemana-mana. Kadang-kadang, yo masih kuliah loh, belum punya tanggung jawab. Iya, iya. Ya mau buat apa uangnya? Ya mungkin buat beli, ya nggak penting ya buat makan apa semua. Tapi kan terus apa? Ya jadi apa? Gitu loh. Akhirnya ya itu setelah akhirnya Jason tuh mungkin jadi gong juga lah. Akhirnya wah aku harus ngambil supaya nggak kayak gitu terus, supaya next level gitu lah. Gitu. Seperti itu sih. Wow. Luar biasa sih. Perbincangan kita hari ini ya. Berat. Lumayan deep. Nah, aku rasa cukup lah ya. Ada lagi ya mungkin mau nambahin? Udah. Iya. Nah ini apa ini? Mau ngomong Mas? Nah. Absen dulu. Absen dulu. Kuliah. Ya Pak Jason. Terakhir lah, diseliu lagi. Ya mungkin itu sih dari. Sebagai yang paling muda ya. Oke, silakan. Ya. Ya mungkin kalau untuk aku ya cuman mau sharing. Kita sebagai yang apa ya masih kuliah mungkin SMA, kadang kan banyak yang mikir hal kita masih muda kok nanti aja kerja. Iya. Iya. Ya, tapi pengaruh loh, waktu itu pengaruh. Kita mau kerja umur 18, umur 15 mulai kerja itu nanti ada pengaruhnya cukup besar memang. Beda sih. Bener sih. Iya, benar. Kayak orang cerita invest saham dari kecil sekarang Iya. umur Iya, 20 iya, gitu bener. ya. Heeh. Benar. Apalagi ilmu itu nggak bisa kita dapat dari sekolah aja. Tuh. Kita learning by doing. Iya. Dari kerja. Ya mungkin itu sih. Iya. Jadi dari obrolan ini mungkin ada teman-teman yang terinspirasi pengen beli rumah atau pengen join juga, boleh ya kontak-kontak ke kita ya. Gitu. Terus terakhir nih, kita nggak cuma sharing tentang cerita kita, tapi apa langkahnya, gimana, kan banyak nih yang bertanya-tanya. Ya aku juga mau beli, tapi hitungannya gimana gitu ya? Siapa yang bisa sharing nih hitungannya gimana? Mungkin yang sudah berpengalaman aja ya. Iya. Ya. Hitungan zaman dulu ini ya. Ya gini lah. Iya, Iya, hitungan 3 tahun yang lalu ya. Hmm. Kita kan di rumah itu harganya sekitar 1,2-an lah. katakanlah. 1,2. Dari sana kita breakdown lagi untuk DP. Kita kan kebetulan ambil yang developer yang memang DP-nya besar. Jadi kenapa sih kok DP besar? Tapi kan bisa dicicil. Itu mungkin bisa jadi tips and trick juga bagi sahabat DP yang mungkin kepingin beli rumah, tapi masih apa ya? Kayak aku serah terima nanti nggak apa-apa sih. Yang penting aku bisa cicil DP dulu. Mau kayak nabung gitu. Nabung Tapi kan? dengan harga sekarang. Istilahnya kan aku beli rumah 3 tahun yang lalu, DP 40%, harganya mengikat sampai serah terima rumah. Tapi nggak hanya itu aja, kita juga harus memperhitungkan antara biaya hidup kita sehari-hari dan juga untuk dari nominal cicilan dan income itu harus seimbang. Ya. Kalau aku sih sama suami memastikan dari cicilan kita itu ya sekitar 30%-an lah. Jadi income-nya harus. Jadi nggak mengganggu yang lain kayak gitu kan, nggak mungkin kan, kita kan apalagi sudah berumah tangga, kita listrik bayar sendiri kan, air bayar sendiri, kebutuhan yang lain kan nggak minta orang tua juga. Itu juga harus diperhitungin benar-benar. Cuma sekarang enak loh, kayak Jason sama Leo kan, DP-nya 0%,
loh ya. Dibayarnya sama developer. Iya, sama developer. Makanya senyum-senyum mereka. Senyum-senyum, muka seger. Beda ya sama kita ya. Loh, bukan cuma DP, PPN juga di 10% digratisin sama pemerintah ya. Kita dulu bayar Pak. Oh iya. Gak nyesel sih tapi ya. BPHTB. Itu lumayan. Itu 5% harga rumah. Jadi kalau misal harga rumah 1M minimal 50 juta dong. Iya. Kalian sudah menghemat. Itu free. Aku bayar. Kita hemat berapa ya Jason ya? Kita hemat berapa ya? Kurang lebih. Hampir 100 bisa sampai. Oh, lebih. Biaya Lebih. KPR pun ada contohnya itu tulisan subsidi. Iya, potongannya banyak sekali gitu. Iya, lebih. Jadi ini momentum ya sebenarnya Momentum, ya. buat kalau memang sudah waktunya, sudah yakin ambil aja sekarang gitu kan. Karena Iya. tahun depan nih katanya udah ada kenaikan PPN loh. Udah nggak free malah dinaikin. Iya udah nggak free dinaikin antara 11%-an kan? Iya. 12. Nah itu tadi berarti kalau dari Yolanda cerita intinya penghasilan itu jangan cuma buat cicil tapi juga bisa untuk biaya hidup gitu ya. Jadi cicilan tuh idealnya 30% dari penghasilan, ya kan? Itu cicilan DP-nya. Nah mungkin tadi setelah itu apalagi nih biaya selain cicilan, kan kita taunya cuma cicilan DP dan cicilan KPR, tapi kan di tengah-tengahnya itu kan ada banyak biaya. Biaya. Apa enggak coba? Hafal dong. Apa? Barusan bayar kok. Oke, apa aja dirincikan ya buat sahabat DP ya? Iya, jadi kalau sahabat Diki beli rumah ya, baik primary maupun secondary, itu pasti kan kita cara bayarnya kalau bisa cash malah lebih hemat. Tapi kalau bisa KPR kan ada biaya-biaya yang dikeluarin. Yang pertama betul tuh kata Leo tadi biaya BPHTB. Kalau kalian nggak dapat free, kalian harus menyiapkan 5% dari harga rumah yang kalian beli. BPHTB itu pajak kan ya? Iya, Pajak pemerintah. pembelian. Ah. Kayak gitu, itu sudah pasti harus bayar. Biaya peralihan tanah hak Biaya perolehan hak tanah dan bangunan. BPHTB. Itu pasti. Penting banget tuh, 5% dikurangi harga Iya. 5% dari 5% harga harga jual beli. dikurangi N Dikurangi. gitu ya. Ya, dikurangi nilai yang tidak kena pajak. Kalau kalian beli rumah di Surabaya, dikuranginya 75 juta. Tapi kalau di luar kota, biasanya dikurangi 60 juta dulu, dikali 5%. Oh, oke. Itu BPHTB. Ya. Terus Biaya yang kedua, kalau kita ngomong tentang biaya notaris ya, pasti biaya notaris itu ada biaya akad jual beli, AJB. AJB, dan balik nama. Oh, oke. Nah itu sekitar ya anggaplah kalau AJB kan 0,5%, balik nama kurang lebih juga segitu ya, sekitar 1%-an lah. 1% dari harga rumah. Misal 1M berarti 10 juta. Kayak gitu. Siapin. Terus, bagi kalian yang beli KPR, secara KPR itu kan pasti kita bayar kan biaya provisi. Itu sudah fix 1%, tapi bukan dari harga rumah. Dari plafonnya, Kita kan sisanya. Sisanya itu kalian bayarkan sebenarnya. Terus habis itu biaya asuransi jiwa, asuransi Ya. kebakaran itu pasti ada. Pasti ada. Karena kalau biayanya berapa? kan kita ini KPR kan di bank butuh jaminan kan ya, kita Iya. masih bisa menyicil ya kan. Terus bangunannya nggak rusak gitu ya, makanya Betul. perlu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran buat bangunannya gitu ya. Nah, kalau itu nilainya Raf, pasti menyesuaikan usia kalian dan juga tenor yang diambil. Tenor itu apa? Mungkin nggak tahu. Tenor itu lama pinjaman yang kita ajukan di bank. Jadi misal ada tenor kan biasanya yang umum 10, 15, 20 tahun. Gitu. Semakin panjang tenornya, pasti biaya asuransinya juga semakin besar. Oh, gitu. Oke. Terus yang lain-lain perintilan yang kecil ya seperti kayak biaya admin ya mungkin ya. Ya admin, Iya. itu tadi disubsidi ya? Iya. Coret-coret. Buat subsidi, coret. Makanya itu. Udah, itu aja. Biaya admin, BPHTB, biaya provisi, asuransi. Kalau kita beli AJB. secondary, pasti kita bayar juga biaya appraisal kan. Appraisal ya. Appraisal. Kalau appraisal sudah, kalau primary appraisalnya sudah otomatis ya. Ya, otomatis nggak bayar kan. Kalau secondary kita harus mempersiapkan itu. Ya. Gitu ya sahabat DP. Jadi yang pengen punya rumah, it is very possible gitu ya. Kalau kalian masih bingung nih, ya tanya aja ke teman-teman di sini karena kita adalah property consultant juga yang siap membantu kalian untuk mewujudkan rumah pertama kalian. Oh iya, itu temanya kita hari ini ya, rumah pertama. Rumah pertama. Oke, aku rasa itu udah semua ya dari kita ya. Iya. Jadi ditunggu teman-teman
yang mau beli rumah pertama atau mau join sama kita di sini jadi DP Team, silahkan banget hubungi kontak di deskripsi di sini. Oke, terakhir nih, DB Real Estate Indonesia, deliver the best property for you.